Kenalkan, nama gue Muhammad Maulana Al-Haq, jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Dulu sebenarnya berawal dari semester 1 kelas 3 ya, kan udah sadar bahwa bentar lagi mau kuliah nih, apa kira-kira yang jurusan yang bisa lah gitu, bisa kita tempati, terus menjanjikan nanti ke depannya tuh pekerjaan apa, terus karir seperti apa gitu. Nah, berawalnya tuh dari kesukaan sama mata pelajaran sih sebenarnya. Kan kalau gue sukanya fisika ya, pelajaran fisika tuh enak kalau tiap diajarin itu sama guru tuh langsung nangkep gitu loh. Oh, logikanya gini. Beda sama kalau matematika harus ngapalin gitu. Terus cari-cari kira-kira apa yang berubah, ketemu banyak daftar apa, terus searching, googling ke forum-forum. Nah, mengerucutlah ke teknik fisika, utamanya pilihan pertama itu di ITB gitu. Iya, kalau dibilang sulit, alhamdulillah enggak kalau kemarin, karena alhamdulillah gue dapat kesempatan buat daftar melalui SNMPTN undangan waktu itu. Nah, untungnya adalah waktu itu SNMPTN undangan waktu di tahun ajaran gue ya, itu dia cuman pakai mata pelajaran MIPA. Jadi, kalau sebelumnya kan dia pakai semua mata pelajaran. Nah, dilalahnya itu dia pakai cuman MIPA. Nah, gue optimis itu karena secara statistik ya, gue melihat dari nilai orang lain, gue masih unggul di situ MIPA. Jadi gue punya kesempatan tinggi buat daftar. Akhirnya gue beranilah di situ daftar ke ITB, terus milih satu aja di Fakultas Teknologi Industri itu. Terus alhamdulillah juga dapat kesempatan buat daftar melalui beasiswa bidik misi gitu. Fakultas Teknologi Industri ya, itu waktu itu tuh ada 4 jurusan kalau nggak salah. Pertama itu teknik fisika, kedua teknik kimia, teknik industri, sama manajemen rekayasa industri. Nah, kurang tahu kalau sekarang ada perubahan atau enggak ya. Nah, di situ sebenarnya secara dari tahun ke tahun ya, statistiknya tuh yang paling difavoritkan lah itu adalah teknik kimia, kedua biasanya teknik industri, ketiga teknik fisika, kemudian manajemen rekayasa industri. Nah, MRI itu jurusan baru lah kalau waktu gue. Nah, sebenarnya kalau secara favorit di teknik kimia, cuman kalau gue masih sama dengan waktu kuliah gitu, anggapan bahwa gue suka fisika di situ, gampang gitu. Karena ketika kuliah ya kan, dia kan ada TPB ya, tahap persiapan bersama. Itu kan dia belajarnya tuh ilmu dasar kimia dasar, fisika dasar, kalkulus dan lain-lain. Nah, kalau kimia dasar itu pusing ya ini, banyak lah ini. Terus kalau dari nilai juga jelek, tapi gue optimisnya ya masih suka teknik fisika lah. Terus juga dari secara cerita kakak tingkat juga itu oke lah. Kalau teknik kimia kayak masih nggak seret gitu, jadi gue tetap pilihan waktu semester 1 gue peminatan di teknik fisika, semester 2 juga teknik fisika gitu. Kita tanya teknik fisika belajar apa, kalau yang dari ketika kita masuk ke sana ya, itu yang disimbolkan oleh teknik fisika itu tengkorak tuh kalau mereka identik sama bajak laut. Nah, kenapa disimbolkan sebagai bajak laut? Itu karena ya tanda kutip teknik fisika itu membajak semua ilmu gitu. Nah, kalau kita umpamakan teknik fisika sama kolam ya, kalau lupa ya itu perumpamaannya dosen atau kakak tingkat, lupa aku. Itu teknik fisika itu kolam yang luas, cuman cetek berapa meter lah, misal katakanlah 2 meter, luasnya bisa 20 meter. Nah, kalau teknik-teknik lainnya mungkin elektro tadi, telekomunikasi, itu
kedalamannya tuh bisa 20 meter, 50 meter. Cuman ya luasnya cuma 1 meter, 2 meter gitu. Tantangannya di situ teknik fisika. Nah, terus belajarnya tuh banyak sih belajarnya. Kalau dari yang paling terkenal di perusahaan itu instrumentasi dan kontrol. Nah, kemudian ada belajar masalah akustik, belajar tata suara ruangan gitu. Terus masalah pencahayaan, jadi misal pencahayaan di sebuah gedung gitu. Terus masalah thermal juga. Terus masalah konservasi energi. Terus banyak sih kalau masalah konservasi energi itu. Konsentrasinya ada 2. Pertama tuh kita nyebutnya kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol, sama kelompok keahlian teknik fisika. Nah, instrumentasi kontrol ya jelas jadi instrumentasi dan kontrol itu bahas masalah kontrol terhadap mesin-mesin. Ya kalau kita bicara di pabrik itu ada instrumennya, terus kontrolnya seperti apa, pabrik sabun lah, pabrik kimia atau pabrik minyak gitu, distilasi gitu. Nah, kalau di teknik fisika tadi itu yang gua sebutin tadi kayak pencahayaan, akustik ruangan dan lain-lain lah seperti itu. Kalau dibilang sulit enggak sih, nyatanya bahwa kalau ya nggak tahu ya secara pribadi atau secara general kita kurang tahu. Cuman kalau gua ngerasain kemarin, gua sih ya kalau belajar oke lah belajar, terus waktu ujian yang rasa sulit jelas ngerasa sulit, kok salah, tapi tiba-tiba ketika udah kalau udah keluar nilai IP itu kok dapat A, dapat AB nggak tahu itu keberuntungan atau emang seperti itu, tapi ngerasa sulit iya pasti itu. Nah, terus mata kuliah yang paling gue gak suka ya ini sih kemarin tuh, mungkin entah gue yang nggak bisa paham atau emang gue nggak bisa mengerti jalan pikiran dosennya ya gimana ya, nggak tahu itu pemrosesan sinyal digital gitu, digital signal processing. Nah itu gue udah nggak baca buku nggak paham terus nggak dapet ilmunya. Pas sebenarnya secara sinyal tuh oke lah, sinyal tuh apa, cuman secara processing digitalnya tuh nggak paham, kayak jelek nilai gue waktu itu. Dilelah lagi dapat rezeki. Nah, kemarin ada temanku yang mau daftar KP di RU4 Cilacap itu Pertamina, terus aku oke lah gue join terus berlima berarti aku udah berlima sama aku, kita KP di Pertamina di waktu itu RU4 Cilacap. Kita waktu itu langsung ke sana selama 3 bulan ya. Nah di KP di sana itu belajar masalah ya instrumentasi kontrol itu perpipaan, terus ada namanya piping and instrument diagram PNID waktu itu. Terus kita kontrolnya gimana, terus kita belajar sih sebenarnya, belajar kayak apa sih proses bisnis lah kalau kita bilang sekarang, proses bisnisnya seperti apa, terus proses alur kita mesin itu bekerja itu seperti apa. Nah waktu itu gue ngerjain masalah namanya burner management system. Jadi burner itu kan pemantik ya, gimana sih cara kerja burner itu dalam boiler itu, furnace kalau mereka bilang furnace itu kan dia memanaskan udara, yang udara juga memanaskan cairannya. Kalau di RU kan berarti cairannya itu minyak. Nah dari burner itu gimana, terus memantik biar aman tuh seperti apa, terus prosesnya seperti apa. Lupa sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya kalau KP di mana itu. Umumnya nggak tahu. Ada mungkin di Badak LNG itu ada. Bontang ya? Bontang. Jauh juga ya? Pertamina adalah. PTDI ada nggak ya, lupa.
Yang angkatan gak ingat? Lupa udah lama aja. Lalu saat disusun skripsi, sulit gak nemuin topiknya? Kalau skripsi di ITB khususnya di teknik fisika tahun lalu ya, tahun 2016 berarti ya. 2016 itu pertama kemarin tuh kita nyari partner dulu. Jadi skripsi itu nggak sendiri gitu, dua orang partner. Nah habis itu barulah kita nyari pembimbing. Waktu itu pembimbing itu ada di setiap laboratorium, jadi kita nyari laboratoriumnya. Kita ya tergantung kita lah, kita mau apa ya istilahnya, ketertarikannya tuh di mana ketertarikannya. Kalau waktu itu gua tertariknya di laboratorium manajemen energi, oh ya, laboratorium manajemen energi. Terus ke sana terus sama dosennya waktu itu gimana. Terus dari dosen pembimbing sebenarnya udah punya daftar apa aja yang bisa jadi topik. Nah kita waktu itu milih itu mengenai fuel cell waktu itu. Nah fuel cell. Terus, tapi keberjalanannya mungkin ada beberapa hambatan. Nah yang hambatan yang gua hadapi kemarin dari faktor partner sebenarnya. Jadi partner gue itu tiba-tiba kayak nggak aktif untuk melakukan penyusunan skripsi bersama itu. Nah gue jadi bingung kan sebenarnya ini kenapa. Terus gue datang ke kosannya itulah, terus kita cari tahu kenapa. Terus pada akhirnya gue udah berusaha nyari jalan terus ke dosen pembimbing juga gimana nih. Tapi pada akhirnya oke lah, dari dosen pembimbing sama wali mahasiswa ya, wali mahasiswa namanya ya, itu oke. Gue akhirnya jalan sendiri terus nyelesain, karena juga faktor gue kan anak beasiswa lah ya, jadi ada dikejar waktu juga, kejar duit juga, bahaya kan. Nah, waktu itu akhirnya sendiri dan alhamdulillah lulus. Secara rata-rata kalau kita melihat paling banyak itu lulus di Oktober. Tapi juga ada yang Juli. Terus cuma telat 3 bulan ya? 3 bulan. Jadi kita telat dikit aja nggak bisa ngumpulin draft dan lain-lain. Pas tujuan ya udah telat. Waktu itu mungkin aku nganggur sebulan sebelum wisuda gitu. Berarti nggak ada yang sampai 5 tahun gitu ya? Nggak 5 tahun ya? 5 tahun 6 tahun? Oh kalau 5 tahun ya pasti ada. Pasti ya, maksimal 6 tahun. 5 tahun ada, cuman nggak banyak lah, paling mungkin berapa persen lah. Tapi mayoritas 50% lebih di Oktober. Setelah lulus berapa lama dapat kerja? Lulus di bulan Oktober 2016 ya. Terus habis itu beberapa minggu kali ya, dari wisuda itu ada namanya ITB Career Day. ITB Career Day itu kan tempat ya kan job fair dari ITB sendiri. Terus ada berapa banyak perusahaan. Nah waktu itu gua daftar, mungkin yang lolos ke ini ya, maksudnya lolos ke seleksi itu PLN sama salah satu pabrik gula lah, perusahaan gula. Terus gue juga pernah daftar via apa ya, via web, via LinkedIn itu daftar Siemens. Terus ada gue daftar di webnya ITB Career Center, itu ada juga perusahaan otomasi itu satu. Nah itu yang ya lolos seleksi, minimal lolos seleksi administrasi lah. Nah itu keperjalanannya tuh yang